Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Randy Rizky Sono yang bertindak selaku moderator untuk video presentasi Teknopreneur kali ini. Di sini kita bakal ngepresentasiin soal drip beans, yang dimana drip beans itu bukan cuma kopi, tapi itu adalah art of slowing down and one sip at a time gitu. Di sini kita bakal ngejelasin business plan Technopreneurship kelompok 7. Boleh ke slide selanjutnya, Kang. Nah, di sini tim Drip Beans itu ada Kang Rejon Dewi Fulworomdani selaku ketua daripada tim Drip Beans yang tugasnya mengawasi operasional, strategi bisnis, dan juga pengambilan keputusan. Terus juga ada Kang Mujahidin dan juga Kang Aryo Bimo yang bertindak sebagai barista gitu, yang dimana bertanggung jawab pada pembuatan minuman, kontrol kualitas juga pelayanan pelanggan. Terus juga di sini ada saya Randy dan juga Kang Rafli sebagai sosial media spesialis yang dimana mengelola media sosial dan juga promosi digital kayak web gitu. Salah satu contoh yang dipegang sama sosial media spesialis. Terus juga ada Kang Aryo Bayu Fauzan di mana admin keuangan yang dimana mencatat transaksi, mengatur stok bahan dan juga membuat laporan keuangan harian. Boleh ke slide selanjutnya lagi, Kang. Nah, buat ringkasan eksekutifnya, jadi produk inovatif dari Deep Beans ini minuman kopi kekinian yang dimana punya perpaduan rasa klasik dan juga inovasi yang segar gitu. Ada strawberry americano dan juga cinnamon latte gitu. Terus juga buat target pasar dari Deep Beans ini kita nargetin mahasiswa dan juga generasi muda usia 17 sampai 25 tahun yang nyari kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau gitu. Buat lokasi strategisnya kita ngerencanain lingkungan kampus UPI Purwakarta dengan akses yang mudah juga mobilitasnya yang lebih tinggi gitu. Boleh ke slide selanjutnya lagi, Kang. Nah, buat keunggulan daripada produk Drip Beans ini daripada produk-produk yang lain, kita di sini punya inovasi rasa yang unik, di mana menggabungkan unsur buah dan juga rempah dalam minuman kopi yang rasanya masih belum banyak ditemuin di pasaran gitu. Jadi salah satunya itu strawberry americano yang punya rasa segar juga fruity gitu. Terus juga cinnamon latte tuh nyuguhin kehangatan yang lebih menyenangkan gitu. Kita punya bahan-bahan yang berkualitas premium, sirup homemade tanpa pengawet, terus rasanya juga konsisten di setiap penyajiannya. Terus Drip Beans ini juga punya desain yang modern, jadi kita tampilan minimalis, modern yang menarik bagi generasi muda dengan kemasan estetik yang Instagram worthy. Apa ya bahasa Instagram worthy itu? Ya masuklah di kalangan anak-anak muda yang tadi ada di target pasar kita. Kita punya harga yang kompetitif mulai dari 8.000 sampai 10.000 doang. Terus juga kualitas kita bisa dibilang setara cafe premium. Terus juga kita punya konsep grab and go yang praktis gitu. Boleh ke slide selanjutnya lagi, Kamu. Nah, buat menu unggulan tadi kita ada yang pertama strawberry americano itu harganya 10.000. Itu perpaduan espresso sama sirup strawberry alami yang punya esensi tadi segar dan fruity. Cocok buat pecinta minuman kopi yang pengen rasa baru gitu. Terus juga ada cinnamon latte. Ini 10.000 juga sama kayak strawberry americano. Punya paduan espresso, susu creamy, dan juga bubuk kayu manis yang punya rasa lembut, hangat, dan juga menenangkan gitu. Terus juga yang 8.000 kita ada americano. Ya kopi klasik lah dengan rasa espresso yang kuat dan murni. Pilihan sempurna buat pecinta kopi sejati gitu. Paling itu selanjutnya bakal dilanjutin oleh Kang Rafli. Boleh Kang Rafli. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kang Randy selaku moderator. Di sini saya izin masuk untuk menjelaskan dari bagian latar belakang terlebih dahulu. Untuk latar belakang, kopi seperti yang kita tahu telah menjadi bagian penting bagi kehidupan kita di kehidupan modern yang serba cepat ini, terkhusus bagi kita selaku mahasiswa, apalagi kita mahasiswa IT gitu ya. Namun tren konsumsi kopi saat ini mulai berubah gitu. Banyak pelanggan yang masih mencari lebih dari sekedar rasa, lebih dari kafein, tetapi lebih ke
bagian inovasi ataupun rasa baru yang segar dan tidak monoton gitu. Nah, untuk itulah dari kami telah menjawab hal tersebut. Konsumen membutuhkan minuman kopi yang nikmat dan memiliki karakter berbeda dari kedai kopi biasa. Drip Beans hadir untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, dari Drip Beans Coffee ini muncul sebagai solusi gitu dari latar belakang permasalahan tersebut. Adapun visi dan misi kami, dari visi, kami ingin menjadi brand kopi lokal inovatif yang menghadirkan pengalaman minum kopi modern, kreatif, dan berkualitas tinggi bagi generasi muda Indonesia. Adapun misi kami terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghasilkan kopi berkualitas dengan menggabungkan rasa klasik dan inovasi. Yang kedua, mengembangkan brand yang relevan melalui strategi pemasaran digital kreatif. Dan ketiga, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan pelayanan cepat dan konsisten. Dan visi dan misi kami ini telah merepresentasikan dari bagian latar belakang dan solusi yang telah dijawab tadi. Kemudian lanjut pada modal kanvas bisnis kami. Dari yang pertama itu ada segmen pelanggan. Target pelanggan kami adalah mahasiswa dan pelajar pada usia 17 sampai 25 tahun yang sedang mencari kopi kekinian dengan harga terjangkau serta pecinta rasa unik. Adapun proposisi nilai kami adalah kopi inovatif dengan cita rasa yang unik, sirup homemade, dan juga memberikan pengalaman baru dalam menikmati kopi. Dan channel kami melalui promosi pemesanan via Instagram, website, dan juga WhatsApp. Adapun hubungan dengan pelanggan tentunya melalui konten kreatif di media sosial dan juga mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk mengembangkan produk. Dan kreativiti kami adalah produksi kopi, pelayanan pelanggan, pengadaan bahan baku berkualitas, dan pengelolaan keuangan. Lanjut ke sumber daya kunci atau key resource, yaitu ada tim barista dan marketing yang solid, merek brand Drip Beans yang kuat, serta bahan baku pilihan. Dan mitra kunci kami tentunya adalah pemasok kopi, serta desainer dan percetakan kemasan. Adapun struktur biaya, bahan baku, biaya produksi kemasan, dan biaya branding serta pemasaran. Dan terakhir adalah bagian aliran pendapatan melalui penjualan kopi per cup dan juga dengan potensi perluasan kelayanan catering event. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, izin masuk teman-teman. Di sini saya akan membahaskan analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength, itu ada inovasi rasa unik dengan bahan alami. Jadi bahan-bahan yang kita pakai itu alami gitu teman-teman. Terus harga relatif murah namun berkualitas. Jadi teman-teman tuh bisa mendapatkan harga kaki 5 tapi rasanya bintang 5. Terus target pasar kita jelas dan terukur. Kemudian ada weakness, yang itu ada keterbatasan kapasitas produksi, terus ada variasi menu masih terbatas dan ketergantungan pada media sosial. Terus ada opportunities, itu ada pertumbuhan layanan delivery online, kolaborasi dengan UMKM lokal, dan ada ekspansi ke kampus lain. Kemudian ada threats, itu ada persaingan ketat dari brand besar, terus ada fluktuasi harga bahan baku dan perubahan tren konsumen. Boleh lanjut ke slide berikutnya, Kang. Nah, di sini ada strategi pemasaran STP-nya. Nah, segmen yang pertama itu ada segmentasi. Di geografis itu kita di lingkungan kampus UPI Purwakarta. Kemudian demografisnya sasaran kita itu mahasiswa usia dari 20 tahun sampai 24 tahun. Terus di psikografisnya itu aktif, kreatif, dan suka mencoba hal baru. Di perilaku konsumen kopi untuk belajar dan sosial. Kemudian ada targetnya itu mahasiswa UPI Kampus Purwakarta usianya dari 20 tahun sampai 24 tahun yang aktif, gemar mencoba hal baru dan mencari minuman kopi dengan cita rasa berbeda. Kemudian ada positioningnya itu teman kopi kreatif mahasiswa UPI Purwakarta, kopi berkualitas dengan harga ramah kantong dan rasa khas yang inovatif. Boleh di slide selanjutnya, Kang Raffi. Nah, di sini ada marketing mix 4P. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk itu ada 3 varian kopi berkualitas, ada americano, terus ada strawberry americano, terus ada
cinnamon latte dengan bahan alami tanpa pengawet. Kemudian ada Place. Di Place itu lokasi produksi strategis dengan distribusi di lingkungan kampus UPI Purwakarta. Kemudian ada Price. Nah, harga kita tuh kompetitif lah. Dari 8.000 sampai 10.000 dengan margin 30 sampai 45% terjangkau untuk mahasiswa. Dan yang terakhir itu ada promosi. Promosi aktif melalui Instagram dan website dengan konten yang estetik dan menarik. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Kang Randy sebagai moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada Kang Arul Bimo. Selanjutnya hasil survei pasar bakal dijelasin sama Kang Rezwan gitu. Kepada Kang Rezwan dipersilakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil survei yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi sebelum ke angka daripada kita, tujuannya analisis market ini untuk mengidentifikasi potensi pasar yang akan Drip Beans targetkan gitu ya penjualannya. Nah, targetnya siapa? Targetnya adalah kalangan mahasiswa khususnya di UPI Kampus Purwakarta. Nah, lebih spesifiknya lagi dari survei yang sudah kita lakukan itu untuk memahami perilaku konsumsi kopi yang pertama, terus juga kita mengukur tingkat ketertarikan dan minat pembeli, terus mengidentifikasi unique selling proposition, terus mengevaluasi produk market, mendapatkan insight juga dan mengukur tingkat loyalitas potensial melalui net promoter score atau kemungkinan direkomendasikan dari sama yang terakhir juga kita meminimalisir resiko kegagalan bisnis kalau misalnya kita tidak melakukan survei terlebih dahulu. Nah, hasil survei yang sudah tercantum, kalau misalnya ada 35 responden yang sudah mengisi 100% tingkat ketertarikan. Yang dimaksud 100% tingkat ketertarikan adalah, jadi di dalam survei tidak ada responden yang mengisi uh, tidak tertarik atau kurang tertarik. Jadi jawabannya cukup tertarik dan sangat tertarik. Hanya bisa dikatakan 100% tingkat ketertarikan. Terus juga uh, terkatakan terbukti kalau misalnya konsumen lebih memprioritaskan rasa dibanding aroma dan harga. Terus juga untuk Net Promoter Score itu di angka 68,6%. Jadi angka yang cukup tinggi. Jadi konsumen atau yang mengisi survei bisa dipastikan akan merekomendasikan ke teman-temannya. Jadi ini surveinya dilakukan pada mahasiswa UPI Purwakarta dengan mayoritas responden usianya 20 sampai 21 tahun, 62,9%. Nah, data menunjukkan produk market fit yang sudah bisa dikatakan sangat kuat dengan 100% tingkat ketertarikan dan tidak ada responden yang menyatakan tidak tertarik. Jadi sudah disampaikan. Coba di next Kang boleh. Nah, di sini ada profil responden survei. Dari yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, itu ada jenis kelamin yang mengisi. Jadi dari 35%, 35 responden, 57,1%-nya adalah perempuan dan 42,9%-nya adalah laki-laki. Nah, tentang usianya ada di 8 sampai 19 tahun ada di 6, 7, 20 sampai 21 tahun ada di angka 22 sampai 23 tahun ada di angka 5, dan 30 tahun ada di angka 1. Jadi mayoritas gender 57% perempuan, 42% laki-laki menunjukkan kalau misalnya komposisinya bisa dikatakan seimbang dengan potensi pasarnya juga yang luas itu. Kalau misalnya kita bahas tentang usia, mayoritas 62,9% itu berusia di 20 sampai 20 tahun. Nah, ini kan sesuai ya dengan tujuan market kita. Boleh di next, Kang? Nah, untuk perilaku konsumsi kopi, kalau misalnya saat terdapat 17 17 orang atau konsumen yang mengisi mengonsumsi kopi 1 sampai 2 kali per minggu. Jadi target untuk special occasion dan weekend sales itu jadi semakin terbuka untuk kita. Terus juga yang konsumsi 3 sampai 4 kali per minggu ada di angka 25,7%.
Dan yang lebih atau sama dengan dari 5 kali per minggu eh, ada di angka 22,9%. Ini menunjukkan kalau misalnya kita perlu mengadakan promotion-promotion yang bisa menarik konsumen untuk membeli gitu. Jadi meningkatkan emosi karena konsumen banyak 51,4% mengonsumsi 1 sampai 2 kali per minggu. Ini juga membuka eh, pandangan kita kalau misalnya kita bisa jualan di area kampus minimal ada di 1 sampai 2 kali per minggu. Gitu. Boleh dilanjut, Kang? Eh, Baik, terima kasih Kang Rizwan itu atas pemaparannya soal hasil survei daripada pasar ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Itu bakal dilanjutin sama Kang Diki. Kepada Kang Diki dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Randy sebagai moderator. Selanjutnya yaitu adalah preferensi menu. Nah, pada preferensi menu ini kita ada 3 menu, yaitu yang pertama adalah kopi susu, kemudian americano strawberry, dan americano biasa. Nah, pada yang pertama, data menunjukkan bahwasannya kopi susu itu menjadi menu paling diminati dengan persentase 48,6%. Nah, menu ini merupakan produk andalan yang memiliki rasa familiar dan dapat diterima oleh berbagai segmen pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua adalah Americano Strawberry, menempati posisi kedua dengan angka 34,3%. Nah, menu ini menjadi pembeda utama Big Beans karena memang menawarkan kombinasi yang unik antara rasa kopi yang kuat dan kesegaran buah stroberi. Nah, menarik nih bagi konsumen muda yang memang menyukai inovasi rasa. Kemudian sementara itu yang terakhir adalah Americano. Nah, Americano ini memperoleh 17,1% dan diminati oleh segmen pelanggan yang memang menyukai cita rasa kopi murni. Nah, menu ini mencerminkan karakter pelanggan yang loyal dan menghargai kualitas kopi tanpa tambahan rasa lain. Nah, secara keseluruhan, kopi susu tetap menjadi favorit utama. Namun, variasi seperti Americano Strawberry menunjukkan potensi pertumbuhan segmen baru yang lebih dinamis. Boleh Kang dilanjut? Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor keputusan pembeli. Berdasarkan data, 80,7% responden memilih rasa sebagai faktor utama. Nah, kenapa? Karena artinya berarti kualitas dan konsistensi rasa menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap minat beli pelanggan. Kemudian sementara itu harga ada di angka 11,4% dan aroma ada di angka 2,9%. Nah, ini artinya tidak terlalu menentukan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen, khususnya mahasiswa, tetap bersedia membeli asalkan rasa kopi sesuai ekspektasi selama harga masih berada pada kisaran yang wajar, yaitu Rp10.000 sampai Rp15.000. Selanjutnya, Kang, boleh? Nah, yang selanjutnya adalah umpan uh, umpan balik pelanggan. Nah, pada umpan balik pelanggan, yaitu yang pertama, di sini uh, ada responden bernama Anton. Dia memiliki, dia bilang rasa produk harus stabil setiap harinya. Konsistensi adalah kunci kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah Agiska, yaitu responden survei yang kedua. Dia bilang menu Americano Strawberry sudah cukup menarik. Ini adalah inovasi yang sangat unik dan berbeda. Nah, kemudian ada beberapa saran pengembangan yaitu tentang konsistensi dan kualitas. Yang pertama itu adalah standar rasa untuk setiap menu, kemudian yang kedua ada daily taste testing, kemudian yang ketiga ada ukuran bahan yang tepat. Dan untuk variasi menu yaitu latte variants seperti hazelnut dan aren, kemudian menu dan kopi seperti matcha, dan yang ketiga ada customization options. Mungkin itu saja, boleh dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Diki atas penjelasannya. Buat slide selanjutnya bakal dijelasin sama Kang Bayu. Kepada Kang Bayu dipersilahkan, Kang. Ya, terima kasih kepada Kang Randy atas kesempatannya. Di sini ada analisis keuangan daripada Dripins.
Pertama itu ada struktur biaya, yang di mana ini ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap drip beans itu ada gas 3 kilo dengan harga 28.000 dan air galon dengan harga 5.000. Yang totalnya itu sebesar 33.000. Sedangkan untuk biaya variabelnya itu ada kopi dengan harga 60.000, susu latte 2 piece dengan harga total 40.000, lalu ada sirup stroberi dengan harga 25.000, kayu manis dengan harga 15.000, es batu dengan harga 5.000, dan cup dengan harga 52.000, dengan total keseluruhan itu adalah 197.000. Sumber dana Dribbles ini berasal dari uang kas anggota sebesar 5.000 per hari, yang dimana dikumpulkan selama 8 hari dengan total 240.000 untuk modal awal. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Dan selanjutnya ini ada analisis break even point dengan Americano dengan memiliki BEP sebanyak 9 piece dengan proporsi 4 piece dengan persentase 40%. Sedangkan untuk strawberry Americano ini memiliki BEP sebanyak 9 piece dengan proporsi 3 piece dan persentase sebesar 35%. Dan untuk cinnamon latte memiliki BEP sebanyak 11 piece dengan proporsi 2 piece dan persentase sebanyak 25%. Dan untuk BP multivarian, di mana untuk mencapai break-even point ini, kita di Beans perlu menjual sebanyak 9 piece total dengan komposisi 4 Americano, 3 strawberry Americano, dan 2 cinnamon latte. Dengan margin kontribusi tertinggi sebanyak Rp3.375 dan biaya tetap sebesar 33.000. Target penjualan harian yang realistis adalah 15 sampai 20 piece untuk mencapai profitabilitas. Mungkin cukup dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kang Bayu. Terus juga di sini ada strategi kita buat ke depannya. Di sini ada beberapa dibagi dari beberapa fase. Buat fase pertama itu ada launch dan juga validasi. Fokus kita tuh ada di tiga menu utama yang dimana kita ngebangun konsistensi rasa dan juga ngumpulin feedback pelanggan. Terus juga yang fase kedua ekspansi menu kayak kita mulai menambah varian latte tadi yang dari saran Gform itu ada hazelnut dan juga aren buat varian latte. Terus juga ada di menu non kopi itu ada matcha berdasarkan tadi data yang udah tadi kita ambil ya. Terus juga fase 3 kolaborasi. Nah, kita punya rencana kerjasama dengan UMKM lokal dan juga layanan delivery online buat memperluas jangkauan daripada si Drip Beans ini. Terus juga yang fase keempat brand building di mana kita ngebangun loyalitas melalui program membership mungkin dan juga mulai ekspansi ke kampus lain gitu. Paling ini slide terakhir dari kelompok kami ya. Paling cukup dari kelompok kami dari Drip Beans. Mungkin atas kurangnya minta maaf gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.